Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hamdanah beserta kelima rekan saya akan menjelaskan tentang upper bounds for moduli of counter integrals and antiderivatives. Untuk materi pertama, upper bounds untuk modulo pada integral kontur. Selanjutnya kita akan membahas tentang pertidaksamaan yang melibatkan integral kontur yang sangat penting dalam aplikasi. Kami menyajikan hasilnya sebagai teorema dengan pengantar lemma yang melibatkan fungsi WT. Dengan lemma sebagai berikut: jika WT adalah fungsi kompleks yang kontinu di setiap bagiannya yang didefinisikan pada interval A kurang dari T kurang dari B, maka mutlak integral A ke B WT dt kurang dari sama dengan integral A ke B mutlak W T dt. Pertidaksamaan ini jelas berlaku ketika integral di sebelah kiri adalah 0. Dengan demikian, dalam membuktikannya kita dapat mengasumsikan bahwa nilainya adalah bilangan kompleks bukan 0. Selanjutnya ditulis dengan integral A ke B W T dt sama dengan R0 E pangkat I theta 0. Selanjutnya selesaikan terlebih dahulu RO-nya dan diperoleh RO sama dengan integral A ke B E pangkat min I theta 0 WT dt. Sekarang sisi kiri persamaan ini adalah bilangan real. Begitu juga dengan sisi kanan. Jadi dengan menggunakan fakta bahwa bagian nyata dari bilangan real adalah bilangan itu sendiri, maka diketemukan bahwa R0 sama dengan R besar E integral A ke B E pangkat min I theta 0 WT dt, atau R0 sama dengan integral A ke B R besar E dalam kurung E pangkat I theta 0 WT dt. Tetapi R besar E dalam kurung E pangkat I theta 0 WT kurang dari sama dengan mutlak E pangkat min I theta 0 WT sama dengan mutlak E pangkat min I theta 0 mutlak WT sama dengan mutlak WT. Dari persamaan 3 didapatkan R0 kurang dari sama dengan integral A ke B mutlak WT dt. Karena R0 adalah sisi kiri pertidaksamaan 1, maka pembuktian lemma selesai. Selanjutnya kita menuju ke teorema. Misalkan C menunjukkan kontur dengan panjang L, anggaplah bahwa fungsi fz kontinu di setiap bagiannya pada C. Jika M adalah konstanta non-negatif sehingga mutlak fz kurang sama dengan M besar. Untuk semua titik z kecil pada C besar di mana fz didefinisikan, maka mutlak integral dengan lintasan C fz dz kurang dari sama dengan M besar dan R besar. Untuk membuktikan teorema ini kita misalkan Z sama dengan ZT dengan T kurang dari sama dengan dengan T lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B menjadi representasi parametrik C menurut lemma di atas, yaitu mutlak integral C yang melintasi dengan lintasan C fz dz sama dengan mutlak integral A ke B F dalam kurung ZT Z aksen T dt kurang dari sama dengan integral A ke B mutlak F dalam kurung ZT Z aksen T dt. Saya Karisma Damayanti akan melanjutkan materi dari slide sebelumnya. Mutlak dari f zt z aksen t sama dengan mutlak f zt
T mutlak Z aksen T itu lebih kecil atau sama dengan M mutlak Z aksen T. Ketika nilai T lebih besar atau sama dengan A dan T kurang dari atau sama dengan B, berarti mutlak dari integral f z dz dengan lintasan C lebih kecil atau sama dengan M integral mutlak Z aksen T dt dari A sampai B. Karena integral di sini mewakili panjang L dari C pertidaksamaan 5 terbentuk. Ini tentu saja merupakan pertidaksamaan yang ketat jika pertidaksamaan 4 itu ketat, atau pertidaksamaan yang ketat adalah pertidaksamaan tanpa sama dengan atau kurang lebih, bukan kurang atau sama dengan atau lebih besar sama dengan. Perhatikan bahwa karena C adalah sebuah kontur dari F kontinu pada C, sebuah angka M seperti yang muncul dalam pertidaksamaan 4 akan selalu ada. Ini karena fungsi bilangan real mutlak FZT kontinu pada interval terbatas tertutup dengan T lebih besar atau sama dengan A dan T kurang dari atau sama dengan B ketika F kontinu pada C. Dan fungsi seperti itu selalu mencapai nilai maksimum M pada interval itu. Oleh karena itu, mutlak FZ memiliki nilai maksimum pada C ketika F kontinu di C. Maka hal yang sama berlaku ketika F kontinu di setiap bagian pada C. Selanjutnya contoh. Misalkan C merupakan busur dari lingkaran mutlak Z sama dengan 2 dari Z sama dengan 2 menuju Z sama dengan 2i yang terletak dalam kuadran pertama. Terlihat pada gambar 46. Pertidaksamaan 5 dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa nilai mutlak Z plus 4 per Z pangkat 3 min 1 dz dengan lintasan C lebih kecil atau sama dengan 6pi per 2 bersamaan 6. Hal ini dilakukan dengan mencatat terlebih dahulu bahwa jika Z adalah titik pada C, sehingga mutlak Z sama dengan 2, maka nilai dari mutlak Z plus 4 kurang dari sama dengan mutlak Z plus 4 sama dengan 6, dan nilai mutlak Z pangkat 3 min 1 lebih besar atau sama dengan mutlak dari mutlak Z pangkat 3 min 1 sama dengan 7. Kemudian ketika Z terletak pada C, mutlak Z plus 4 per Z pangkat 3 min 1 sama dengan mutlak Z plus 4 per Z pangkat 3 min 1 kurang dari atau sama dengan 6 per 7. Dengan menulis M sama dengan 6 per 7 dan memperhatikan bahwa L sama dengan Pi adalah panjang C. Sekarang kita dapat menggunakan pertidaksamaan 5 untuk mendapatkan pertidaksamaan 6. Contoh 2. Terdapat CR jalur setengah lingkaran dengan nilai Z sama dengan R E pangkat I theta dengan nilai theta lebih besar atau sama dengan 0 dan theta lebih kecil atau sama dengan pi, dan Z pangkat setengah menyatakan sebuah cabang. Nilai Z pangkat setengah sama dengan eksponensial setengah log Z sama dengan akar R E pangkat I theta per 2 dengan R positif theta lebih besar dari negatif pi per 2 dan theta lebih kecil dari 3 pi per 2. Dari fungsi akar kuadrat, lihat gambar 47. Tanpa benar-benar menemukan nilai integralnya, kita dapat dengan mudah menunjukkan bahwa limit integral CR Z pangkat setengah per Z pangkat 2 plus 1 dz dengan R menuju tak hingga sama dengan 0. Oke, saya Ulfaldiana akan melanjutkan materi dari slide sebelumnya.
Karena saat mutlak Z sama dengan L lebih dari 1, akar mutlak Z pangkat setengah, tadi mutlak Z pangkat setengah itu sama dengan mutlak dari akar L dikali eksponensial pangkat I theta per 2, itu sama dengan akar L. Kemudian mutlak Z pangkat 2 plus 1 itu lebih dari mutlak Z kuadrat min 1, itu sama dengan L kuadrat min 1. Akibatnya, pada titik di CL, mutlak Z pangkat setengah dibagi Z kuadrat plus 1 kurang dari sama dengan MR, di mana MR adalah akar R per L kuadrat min 1. Karena panjang CR adalah nilai dari L sama dengan Pi dikali L, dari pertidaksamaan 5 kita dapatkan bahwa mutlak integral CR Z pangkat setengah dibagi Z kuadrat plus 1 dz itu kurang dari sama dengan MR dikali L. Akan tetapi MRL sendiri itu sama dengan Pi R dikali akar R dibagi R kuadrat min 1 dikali 1 per R kuadrat per 1 per R kuadrat, itu sama dengan Pi dibagi akar R dibagi 1 min 1 per R kuadrat. Dan dari sini jelas bahwa persamaan ini menuju 0 jika R menuju tak hingga, sehingga limit 7 terbentuk. Materi selanjutnya yaitu antiderivatif. Ada sebuah teorema yang berbunyi, misalkan fungsi fz kontinu pada domain D. Jika salah satu dari statement berikut ini benar, maka yang lain juga akan benar. Yang A, fungsi z memiliki antiderivatif atau disimbolkan f besar z sepanjang D. Yang B, integral dari fungsi z di sepanjang kontur yang terletak sepenuhnya di D dan memanjang dari titik tetap Z1 ke titik tetap Z2 semua memiliki nilai yang sama, yaitu integral dari fungsi z dz dengan panjang Z1 sampai Z2 sama dengan antiderivatif, kemudian dimasukkan tadi nilai Z1 sampai dengan Z2 dimasukkan ke dalam fungsi Z ini sehingga diperoleh antiderivatif Z2 dikurangi antiderivatif Z1, di mana fz ini ada antiderivatif dalam pernyataan A. Kemudian yang C, integral dari fungsi Z di sekitar kontur tertutup yang terletak seluruhnya di D, semuanya memiliki nilai 0. Untuk selanjutnya, saya Andi Widodo, NIM 160846117, akan melanjutkan materi tentang antiderivatif. Kita memasuki ke contohnya. Untuk contoh yang pertama adalah fungsi kontinu fz sama dengan z pangkat 2 memiliki antiderivatif fz sama dengan z pangkat 3 per 3 di seluruh bidang. Oleh karena itu, integral z pangkat 2 dz dari 0 sampai 1 plus i sama dengan z pangkat 3 per 3 dari 0 sampai 1 plus i sama dengan 1/3 kali 1 plus i pangkat 3 sama dengan 2/3 kali min 1 plus i, integral biasa ya, untuk setiap kontur dari z sama dengan 0 sampai z sama dengan 1 plus i. Jadi untuk contoh pertama ini adalah implikasi jika A maka B. Untuk contoh yang kedua, di sini kita punya beberapa contoh ya. Untuk contoh yang kedua, fungsi fz sama dengan 1 per z pangkat 2 yang kontinu di mana saja kecuali pada titik asal, memiliki antiderivatif fz sama dengan min 1 per z dalam domain mutlak z lebih dari 0, terdiri dari seluruh bidang dengan titik asal dihapus. Akibatnya adalah
integral dz per z pangkat 2 sama dengan 0 ketika C adalah lingkaran berorientasi positif. Z sama dengan 2 kali E pangkat I theta, di mana theta adalah dari min, adalah lebih dari sama dengan min pi sampai kurang dari sama dengan pi. Untuk gambarnya ini bisa digambarkan menjadi gambar ini ya, 49 ya, di sekitar titik asal. Jadi untuk contoh yang kedua ini adalah implikasi dari B maka C. Nah. Perhatikan bahwa integral dari fungsi fz sama dengan 1 per z di sekitar lingkaran yang sama tidak dapat dievaluasi dengan cara yang sama. Sebab meskipun turunan dari setiap cabang fz dari log z adalah 1 per z, fz tidak dapat didiferensialkan atau bahkan didefinisikan di sepanjang potongan cabangnya. Secara khusus, jika sin theta sama dengan alfa dari titik asal digunakan untuk membentuk potongan cabang, f aksen z gagal pada titik di mana sinar itu memotong lingkaran C, seperti pada gambar 49 tadi ya, ini gambar 49. Jadi C tidak terletak pada domain manapun di mana f aksen z sama dengan 1 per z, dan seseorang tidak dapat menggunakan antiderivatif secara langsung. Untuk kemudian kita akan membuktikan teorema. Untuk membuktikan teorema pada sesi sebelumnya tentang antiderivatif, cukup menunjukkan bahwa pernyataan A mengimplementasikan B, pernyataan B mengimplementasikan C, pernyataan C mengimplementasikan pernyataan A. Asumsikan bahwa pernyataan A adalah benar, atau fz memiliki anti turunan fz pada domain D yang menjadi pertimbangan. Untuk menunjukkan bahwa pernyataan B benar, kita harus menunjukkan bahwa integrasi dalam jalur independen di D dan teorema fundamental kalkulus bisa diperpanjang menggunakan fz. Jika kontur C dari Z1 ke Z2 adalah busur halus yang terletak di D dengan representasi parameter Z sama dengan ZT, yang dimana T-nya dibatasi dari A sampai B. Kita ketahui bahwa turunan dari FZT sama dengan F aksen ZT dikalikan dengan Z aksen T sama dengan FZT dikalikan dengan Z aksen T, di mana T dibatasi dari A sampai B. Sekian. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya Muhammad Faindur Rahman, NIM 16080460624, akan melanjutkan materi tentang membuktikan teorema jika A benar maka B benar. Selanjutnya, karena teorema fundamental kalkulus dapat diperluas untuk menerapkan fungsi nilai kompleks dari variabel nyata, maka integral dengan lintasan C fz dz sama dengan integral dari A sampai B fz t turunan z terhadap t dt sama dengan fzt dari A sampai B sama dengan fzt dikurangi fza. Karena ZB sama dengan Z2 dan ZA sama dengan Z1, maka integral konturnya adalah FZ2 dikurangi FZ1. Dan nilai itu jelas independen dari kontur C selama C memanjang dari Z1 ke Z2 dan sepenuhnya terletak di D, yaitu integral dari Z1 sampai Z2 FZ dz sama dengan FZ2 dikurangi FZ1 sama dengan
fz dari z1 sampai z2 ketika C halus. Ekspresi 1 juga berlaku ketika C adalah kontur apapun, tidak harus yang halus, yang terletak pada D. Jika C terdiri dari jumlah terbatas dari busur halus CK, K dari 1 sampai N, setiap CK memanjang dari titik ZK ke titik ZK plus 1. Maka integral dengan lintasan C FZ dz sama dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai N integral dengan lintasan CK FZ dz sama dengan sigma dari K plus 1 sampai N integral dari ZK sampai ZK plus 1 FZ dz sama dengan sigma dari K plus 1 sampai N FZK plus 1 dikurangi FZK. Karena perhitungan terakhir mengerucut ke FZK plus 1 dikurangi FZK, kita sampai pada ekspresi integral dengan lintasan C FZ dz sama dengan FZK plus 1 dikurangi FZ1. Fakta bahwa pernyataan B mengikuti pernyataan A telah terbukti. Untuk melihat pernyataan B menyiratkan pernyataan C, kami sekarang menunjukkan bahwa nilai integral di sekitar kontur tertutup dalam D adalah 0 ketika integrasinya independen pada jalur di sana. Untuk membuktikannya, kita misalkan Z1 dan Z2 menunjukkan dua titik pada kontur tertutup C yang terletak di D dan membentuk dua jalur C1 dan C2 masing-masing dengan titik Z1 dan titik akhir Z2. Sedemikian sehingga C sama dengan C1 dikurangi C2. Lihat gambar 53 ini. Dengan anggapan bahwa integrasi tidak tergantung pada jalur dalam D, seseorang dapat menulis integral dengan lintasan C1 FZ dz sama dengan integral dengan lintasan C2 FZ dz, atau integral dengan lintasan C1 FZ dz ditambah integral dengan lintasan negatif C2 FZ dz sama dengan 0, yaitu integral dari FZ di sekitar kontur tertutup C sama dengan C1 dikurangi C2 memiliki nilai 0. Sekarang tinggal menunjukkan bahwa pernyataan C menyiratkan pernyataan A. Artinya, kita perlu menunjukkan bahwa jika integral dari FZ di sekitar kontur tertutup di D selalu memiliki 0, maka FZ memiliki antiderivatif pada D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Hakim, kelas mat 7, NIM 16080466031. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman kelompok saya tentang penjelasan PPT dari kelompok 5, bahwa nilai-nilai integral tersebut sebenarnya 0. Kita mulai dengan menunjukkan bahwa integrasinya independen pada jalur di D. Kami misalkan C1 dan C2 menunjukkan dua kontur terletak di D dari titik Z1 ke titik Z2, dan amati bahwa karena integral di sekitar jalur tertutup yang terletak di D memiliki nilai 0, persamaan 3 berlaku. Lihat gambar 53 titik. Jadi persamaan 2 berlaku. Oleh karena itu, integrasinya independen dari jalur di D, dan kita dapat mendefinisikan fungsinya. Fz sama dengan integral Z0 sampai Z F S ds pada D. Bukti teorema akan selesai setelah kami menunjukkan bahwa F petik Z sama dengan F kecil Z di setiap lintasan D. Kami membuktikannya dengan memisalkan Z plus delta Z menjadi titik yang berbeda dari Z, terletak di beberapa lingkungan Z yang cukup kecil untuk dimuat dalam D. Maka F
z plus delta z min fz sama dengan integral z0 sampai z plus delta z fs ds min integral z0 sampai z fs ds sama dengan integral z sampai z plus delta z fs ds 2 per delta z integral z sampai z plus delta z fz ds. Dan itu menunjukkan bahwa fz plus delta z min fz per delta z min fz sama dengan 1 per delta z integral z sampai z plus delta z mutlak fs min fz ds. Tetapi f continue pada titik z. Karenanya untuk setiap positif epsilon terdapat delta positif sedemikian rupa sehingga mutlak fs min fz lebih kecil dari epsilon ketika mutlak s min z lebih kecil dari delta. Konsekuensinya, jika poin z plus delta z cukup dekat pada z, jadi delta z lebih kecil dari delta. Rumusnya, mutlak fz plus delta z min fz per delta z min fz lebih kecil dari 1 per mutlak delta z epsilon sama dengan epsilon. Maka limit delta z sampai maka limit delta z menuju 0 fz plus delta z min fz per delta z sama dengan fz, atau turunan dari f besar z sama dengan f kecil z. Terima kasih.